Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudus dan ibadah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihah. Jangan lupa salawat salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW RT 1 sampai 7 dan MS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang ikhlas kunci kebahagiaan hidup. Alhamdulillah kita masih dianugerahi usia sampai detik ini kita bisa bertolabur ilmi, duduk di masjid, beriktikaf, dan sampai ke hari kemerdekaan 17 Agustus ya, luar biasa kita diberi usia oleh Allah. Diberikan rezeki oleh Allah, diberi kesehatan dan rasa aman sampai dengan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan keluarga serta memberikan jalan kemudahan di setiap langkah kita. Allah taala mengatur jalan hidup kita dengan baik. Tugas kita hanyalah menjalani, mensyukuri, menikmati. Jika itu suka, bersabarlah. Jika itu mudah, alhamdulillah. Hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya, dan semakin sulit bagi orang yang selalu mengeluhkan. Namun ada orang hidup di dunia serba ngeluh, makin sulit kan? Tapi kalau orang bersyukur, ya Allah, sampai detik ini kita diberi nikmat oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, bertakarub, bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kita. Pondasi dasar keikhlasan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-An'am ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Tadi udah katakan sholatnya, sholat wajib, sholat sunnah. Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau membaca Al-Quran, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama itu, dan matiku dengan membawa iman dan amal soleh, hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam, bukan untuk yang lain. Ayat ini menegaskan tentang kelurusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah aja wajah, baik dalam bentuk ibadah ritual atau lainnya, semenjak hidup sampai mati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Quran surat Al-An'am ayat 163.
Tidak ada sekutu bagi Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Semua ditakdirkan oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang sehat, ada yang sakit, gitu ya. Dalam bentuk apapun, karena hal itu mustahil bagi Allah. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, karena inti dari ajaran Islam yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu adalah ketauhidan, mengesahkan Allah, jangan sampai menduakan Allah. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim sebagai nabi, beliau yang harus mengawal ketauhidan ini sebelum umatnya. Apa itu ikhlas? Kita sering mendengar ikhlas, malah di satu surat namanya surat Al-Ikhlasnya. Pada apa semuanya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ikhlas adalah sikap tulus hati yang menjadikan seseorang mengarahkan tujuannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah konsep ikhlas, menjelaskan tindakan tidak berorientasi material, tidak pamrih, tulus. Manusia yang ikhlas memiliki keistimewaan tersendiri dalam hidupnya. Kekuatan ikhlas dalam kehidupan memberikan perubahan positif, mendapatkan kemudahan, hatinya akan selalu dilapangkan. Maka ketika kita sholat bekerja harus ikhlasnya, subhanallah, rumah tangga harus ikhlas. Ikhlasnya rumah tangga ikhlas, supaya mendapat hati yang tentram, ya. Jiwa berserah diri pada penciptanya, beban-beban di punggungnya akan diringankan oleh Allah Jalla dari beban ujian yang memberatkan hidupnya. Semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah bagi orang yang ikhlas. Karena orang ikhlas selalu percaya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang ikhlas. Dengan ikhlas kita tak perlu lagi bergundah hati. Masa kurang bergundah hati? Subhanallah, tak ikhlas tetanya nggak perlu lagi. Masa orang rasa gelisah? Masa tetanya ikhlas. Coba lebih ikhlas semuanya. Subhanallah. Takut pada kemiskinan, hilang kesempatan, takut dengan penyakit dan ketidakjelasan masa depan. Ikhlas melapangkan kesempitan, mempositifkan energi negatif dalam diri, menghapuskan kebencian, menghilangkan dendam, mendobrak segala bentuk penyembahan-penyembahan pada dunia yang tak sedikit manusia terjebak di dalamnya. Mampu melepaskan dirinya dari segala penyembahan kepada selain Allah, penyembahan kepada materi, penyembahan kepada uang. Dia dikejar-kejar uang, pada antu sholat, bila antu naon, tersahur, subhanallah, kejar uang, subhanallah, penyembahan kepada harta benda. Dia pun harta tendanya, menyembahan kepada syahwat, jabatan, kekuasaan, tradisi yang selama ini banyak manusia termodali oleh orang tersebut. Sesuai penjelasan surah Al-An'am di atas, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semata. Inilah hakikat ikhlas. Sholatku hanya untuk Allah semata. Tadi orang sholat melaksanakan sholat subuhnya karena Allah, bukan karena siapa? Bukan Allah akbar. Adanya Allah akbar ketika liwat segala lupa sholat. Pensi kere Allah akbar. Boleh sate teh budak tentara ruku masa gitu. Nah, sekaput ya subhanallah ta'ala. Katanya karena Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45 sampai 46, wasta'inu bis-sabri was-sabr wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-sabr. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu
Nah, urang sholat teh dijadikan sabar yang penolong urang. Gitunya subhanallah. Sebagai sarana. Sholatnya sebagai sarana sabar dan penolong bagi kita. Wa inna lakabiratun, sesungguhnya itu sungguh berat. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat namanya sholat. Ayeuna teu digawe kita sholatnya dengan agak sok didinya dari naon sholat teh gitu ada tehnya gawe eta ada penyawa itu akeh ada waktu isya panjang itu subhanallah ya kitu nya ayeuna kumaha isya subuh ya jadi sholat isya teu subuh akeh wes kedap deui subuh teu kayak lohor wes subhanallah alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan menemui Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Jadi semua orang akan kembali kepada Allah. Rek nu beunghar, rek nu miskin, rek nu ganteng, rek nu cantik, semua akan kembali kepada Allah. Ingat, kita akan kembali ke Allah. Seandainya manusia hidup di dunia hanya makannya, minum, tidur, hidup, mati. Nah, apa bedanya dengan monyet? Ya betul ya, apa bedanya? Kalau manusia di dunia ini hanya makan, minum, tidur, hidup, kerja, mati, maka tidak ada bedanya dengan monyet. Monyet oke, tuang, leleh-lelehnya, rawel, gitu ya. Nah, narenyohan, gulawilan, mau beda aja monyetnya. Subhanallah, kalau dipikir kalinya udah subhanallah. Jadi monyet tidak sholat, tidak tadarus, tidak infak, tidak sedekah, tidak saum, tidak sabar, tidak zakat, tidak beribadah. Manusia bangun tidur, makan, minum, ngobrol. Masa ngobrol orang tanah? Kayak ngobrol, goes, itunya selfie, tidur, bangun, iftar, mati. Tidak sholat, tidak tadarus, tidak infak, tidak sedekah, tidak saum, tidak sabar, tidak zakat, tidak kurban. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan lewat Al-Quran di surat Al-A'raf, surat ayat 159. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Allah menciptakan neraka jahanam teh kebanyakannya dari jin dan manusia. Subhanallah. Ngalikannya siapa? Takut ngalikannya. Kebanyakan manusia teh naon? Masuk ke neraka jahanam. Jin dan manusia. Orang yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lain kurang sanes diberi hati orang teu Allah, kalbu diberi kekasihan kalbu orang teu Allah. Kasihan, tapi tidak tergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Oh, langit begitu indahnya, dihiasi dengan bintang-bintang. Gunung begitu indahnya, Masya Allah luar biasa. Laut menakjubkan, Masya Allah luar biasa. Lain orang mau piknik di rumah, indah seserian. Ya, masa gitunya? Tidak ingat kalau biasa nama ada hiburan, masa gitu?
Ayat itu lahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai apa? Dan mereka mempunyai kedua mata tetapi tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah memberikan kepada kita kedua mata, ya. Oh, seperti pergunakan melihat tanda-tanda keagungan Allah. Sakampungnya subhanallah. Subhanallah, hidup mata yang penting sekali untuk melihat. Kebanyakan melihat keindahan, keagungan yang menakjubkan, dan subhanallah. Lalu orang ingat wanita cantik pesan melihat darah. Kosong, yang sakampung, bohong, utara kayaknya. Dalam balik dari binari cerita cantik. Subhanallah. Ibu, kalau ibu melihat, masuk terang lihat laki-laki yang ganteng, pasti kan normal, ibu kayaknya sama, ada orang normal. Memang pusat darahnya, oh sama, ya namanya pusat pasti. Mereka itu cantik gitunya, tapi bisa merem, sekali kalau berdosa. Subhanallah. Walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Orang lengkap dikasih kedua telinga, tidak mendengar apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan udah mau mendengar karena kagorengan ya, jauhkan ya ayat poleman. Kita mau mendengar ayat-ayat alhamdulillah kita mah pengajian subuh, mengaji ya, ada nuhun, ada qulub ya, subuh apa namanya? Hari Sabtu dari Ahad ada pengajian luar biasa. Tinggal jemaah sana ada, tinggal datang ke masjid, disediakan makanan. Ya, luar biasa. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi barokahnya sebenarnya luar biasa. Pak, namanya ilmu itu susah, Pak. Sampai puluhan juta pingin ilmu teh subhanallah. Ya, kadang-kadang yang memberikan hidayah di Allah. Kadang-kadang kita sama Allah udah mencari ilmu teh. Ya. Daya teh setan nggak goda kau udah. Hati-hati setan teh nggak goda kau udah, mesti goda mah tinggal ilmu. Dijurumus ke setan, mesti mah tinggal terdiri, senyumas terus kayak gitu. Ya subhanallah. Kalau ayah yang ilmu teh, susah gitu. Diulang tinggal datang ke masjid, mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran, gitu ya, jadi ilmu. Jadi ada ilmu. Nah, untuk melaksanakan sholat, oh ada ilmu seperti itu. Subhanallah luar biasa. Ulaika kal'an'ami baru atau mereka itu sebagai binatang, karena bahkan mereka lebih sesat lagi. Jangan disamakan kita sebagai binatang ternak tadi. Apa bedanya kita dengan monyet? Monyet sebelumnya tuannya ngaranyohan tarawih atau masa-masa apa orang yang setelah punya tanah dan apa? Kosong lah, ya subhanallah. Lah namanya tara sholat, tara zakat, tara saumnya, subhanallah, tara ngaji, banyak semua. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah disebutnya teh orang lalai, anu tara sholat, anu tara puasa, anu tara zakat. Ya. Allah memerintahkan hambanya untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai pijakan bantuan dalam meraih apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 235, hadis hasan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ida hajabat ahjin, bila kedatangan masalah, Nabi SAW mengerjakan sholat. Lamun ada masalah diulang, masalah naon wae, sholat. Perintah tadi Rasul SAW. Orang punya masalah tuh, sok ada masalah orang telat. Nah, satunya banyak masalah kita. Masalah pas aja pemajikan, sholat. Kosong pas aja pemajikan telat. Sakap. Ada
Bapak saya. Masuk itu. Sanggup aja jauh beda bapak dari saya sanggup aja. Kalau ada di dunia sanggup aja. Tanya, yang masalah teh. Nabi menyarankan untuk sholat sunat 2 rakaat. Bila kedatangan masalah, Nabi SAW mengerjakan sholat. Sholat berperan sebagai solusi setiap muslim. Sholat berperan sebagai solusi setiap muslim meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon anu diadukeun teh sholat bejakeun ka Allah. Dari berbagai macam kesulitan, sulitnya dari berbagai macam kesedihan, permasalahan, kepenatan. Kita tidak akan merasa sendirian, tetapi mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Kondisi seorang hamba sangat dekat dengan Allah dalam sholat. Nah, seorang hamba tuh lebih dekatnya dengan sholat. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang Muslim, nomor hadis 482, aqrabu ma yaqulu abdu min rabbihi wa huwa sajidun faqbulul du'a. Seorang hamba akan menjadi paling dekat dengan Rabbnya saat ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, kenapa sosok aja jangan sholat sujud berdoa, banyak masalah, banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca ketika dalam sujud? Pertama, minta diwafatkan husnul khotimah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Apa itu? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Husnul khotimah akhir yang baik, subhanallah, dimasukkan ke surga. Minta kepada Allah. Yang kedua, minta kepada Allah dalam sujud diberikan kesempatan tobat sebelum wafat. Yang kedua, diberikan kesempatan tobat sebelum wafat. Doanya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Apa tuh? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Apa? Sekali. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal. Ya Allah, berilah aku rezeki tobat nasuha atau sebenar-benarnya tobat sebelum wafat. Bacanya. Yang ketiga, hati ditetapkan di atas agama Islam. Minta kepada Allah dalam sujud, hati ditetapkan di atas agama Islam. Doanya, Allahumma ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinika. Apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu.
Paham itu? Pak Bu? Insya Allah. Yang pertama tadi minta diwafatkan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah. Yang kedua, diberikan kesempatan tobat sebelum wafat. Allahumma rjuni taubatan nasuha qabla maut. Yang ketiga, hati ditetapkan di atas agama Islam. Ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Semestinya seorang muslim memperbanyak doa saat bersujud. Sujudnya ya ketika sholat sendirian, sholat sunnah. Oh, banyak subhanallah. Karena Rasulullah seperti itu sholatnya. Subhanallah. Ya. Bertadaru, tunduk kepada Allah supaya Allah menyingkirkan berbagai permasalahan dan kesulitan, serta memberi kita anugerah kebaikan dunia dan akhirat. Sholat dalam kitab Al-Jadwal Ma'ad termasuk faktor dominan dalam keikhlasan, mendatangkan maslahat dunia dan akhirat. Bagi orang yang rajin sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib, akan mendatangkan maslahat dunia dan akhirat. So, coba kamu kurang sholat, tenang pikiran orang tuh, tenang. Tapi dibandingkan can sholat, wah ada bingung, hati can sholatnya. Tak itu kan berarti keimanan orang masih mantap. Lamun ayeuna urang salat hari-hari eta mah mantap keimanannya, subhanallah. Jadi salat itu akan mendatangkan maslahat dunia dan akhirat. Menyingkirkan keburukan dunia dan akhirat. Menghalangi dari dosa, menolak penyakit hati, mengusir keluhan fisik, menerangi kalbu, mencerahkan wajah, menyegarkan anggota tubuh dan jiwa, memelihara kenikmatan, menepis siksa, menurunkan rahmat, menyibat tabir permasalahan. Salat mendatangkan ketenangan, ketentraman jiwa, keikhlasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 27 sampai 28. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilahi man anab, dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innul qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat tak hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, tenang. Wahai orang-orang yang mencari ketenangan, mencari ketentraman, kesejukan mata, tujulah sholat dengan penuh khusyuk dan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, agar engkau dapat merengkuh keinginanmu, membangun keikhlasan. Kalau tidak, maka janganlah mencela kecuali kepada dirimu sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Masalah ini diamankan oleh kehidupan sehari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.